Dan gimana caranya itu supaya sukses itu kita pelajari kira-kira rasa kita udah matang, kita belajar di situ udah mantap. Nah, kita yakin dan tekad kita tuh Bang langsung dimulai. Langsung mulai ya. Jangan menunda ya. ditunda-tunda. Kadang kan orang kan nih buat orang mau bikin usaha katanya. Banyak ahli ancang-ancangnya, tak mulai-mulai Bang. Baik, selamat malam Iqbal, apa kabar? Selamat malam Bang. Ya. Sehat. Ya baik, kita sekarang berada di podcast saya ya kan. Jadi kita ingin bincang-bincang tentang entrepreneurship lah, istilahnya tentang dunia usaha. Saya lihat dari saya jalan-jalan, saya lihat ada satu usaha yang dimiliki. Namanya nih kalau tak salah barbershop ya, tentang barbershop ya. Iya Bang. Itu usaha pangkas apa? Barbershop ya. Pangkas. Kalau bahasa Indonesianya pangkas. Nah, baik, kita mulai ya. Mungkin selama ini kalau anak muda zaman sekarang ya, mungkin tamat sekolah dia akan memikirkan apa yang harus dia kerjakan gitu kan. Ada yang pingin kuliah, ada yang pingin menikah. Iqbal sekarang saya lihat langsung terjun ke dunia usaha atau setelah sekolah nyambung kuliah dulu atau langsung terjun ke dunia usaha? Habis tamat sekolah kuliah Bang. Kuliah. Habis itu coba-coba juga tes sana sini ya kan. Jadi kemungkinan potensinya memang di usaha ini. Ya, di usaha ya. Untuk jalur ke situ memang bertentangan sebenarnya sama orang tua. Usaha ini, tapi usaha orang tua mintanya kepingin melanjutkan kuliah. Enggak, kuliah udah kelar kan. Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi. Jadi orang tua tuh kepingin kerja tuh di pemerintahan, pegawai negeri gitu ya. Tapi hati bertolak. Karena dari zaman sekolahan seni musik. Oh iya ya, hobi musik juga ya. Kayak kalau terjun ke situ nggak pas ya. Pas dengan hati. Jauh dengan hati ya. Jadi usaha sekarang ini ngambilnya di barbershop ya, barbershop. Jadi saya ini mengundang sengaja untuk berbagilah untuk dunia usaha barbershop ini. Baik, untuk yang pertama saya kepingin tanya-tanya dulu lah ya. Memilih terjun ke dunia barbershop, kenapa enggak ke dunia lain? Misal dunia musik, tadi saya dengar hobinya musik gitu ya. Ini langsung ke barbershop, gimana? Awalnya ada temen udah terjun nih ke dunia barbershop. Jadi saya lihat-lihat juga kan main-main ke barbershop di Medan itu udah mulai bagus tuh Bang di Medan kan. Di Binjai aja ini memang belum, masih pangkas, orang tuanya pangkas gitu. Di Medan udah luar berjamur barber. Jadi situ muncul ide, wah dengan di Medan itu premium rasa saya kalau saya buka di Binjai gitu kan bagus itu, makanya ada niat ke situ, ke barbershop ya. Barbershop. Ini udah dibuka berapa, satu toko atau sudah punya bercabang toko? Alhamdulillah sampai saat ini ada 2 cabang gitu Bang. Oh 2 cabang, lumayan ya, 2 cabang ya. Alhamdulillah. Tapi masih di lokasi di kota Binjai aja ya? Kota Binjai Bang. Kemudian ini dimulai sudah berapa tahun barbershop ini? Kita mulai dari 2016 Bang. Oh sudah lama ya. 2016 sekitar 4 tahun Bang. 4 tahun ya. Itu udah mulai barbershopnya 4 tahun ya? Udah Bang. Oh udah mulai di 4 tahun. Kemudian pasti ya kalau orang belajar satu usaha pasti dia mempelajari dulu. Apa otodidak atau sebagai pengusaha ini sebagai otodidak aja atau melihat usaha barbershop yang lainnya? Kalau bisa tahu tentang barbershop ini pasti ada kan ilmunya gitu. Ada Bang, makanya tuh saya jelaskan juga di sini kan. Pangkas itu tahunya kita dulu orang punya bakat coba-coba potong rambut temen baru buka pangkas Bang. Tapi barbershop ini memang dia ada sekolahnya. Kita belajar, kita sekolah. Jadi orang yang nggak punya bakat tapi punya kemauan, insya Allah bisa Bang. Nah, itu aja kuncinya. Walaupun belajar sendiri bisa ya. Tapi kalau barbershop nih, kalau kita belajar sendiri sebenarnya bisa dari YouTube. Tapi kemungkinan memakan waktu terlalu panjang Bang. Ya,
Nah, jadi kalau kita ada temen yang udah pengalaman atau kita ada school akademinya, kemungkinan lebih cepat. Kalau Iqbal sendiri pemilik usaha atau ikut terjun langsung sebagai pelaku barbershopnya, langsung ikut menggunting atau apa gitu? Jadi dulu saya awalnya tertarik karena melihat dan belajar nih bang. Belajarnya di Sir Salon kan. Ada Sir Salon kita di Binjai. Belajar, udah terus terjun langsung di Stabat, Sir Salon Stabat saya kerja tuh bang. Oh, kerja sebagai apalah ya, sebagai Karyawan ya. Karyawan di Sir Salon. Terus udah terbang lah sampai ke Rantu Prapat kan bang. Oh, banyak juga pengalaman ya, ya. sudah terbang ke Rantu Prapat. Saya berpikir kan, wah ini harus kumpuli duit nih, harus buka sendiri kan gitu. Dengan tekad aja tuh bang. Sampai kapan mau ikut orang aja ya kan? Awalnya sih alat-alat seadanya bang, pangkas-pangkas di rumah, kawan tertarik, udah buka aja katanya. Ya saya coba buka, ya alhamdulillah lah bang. Dukungan orang tua juga dukungan teman semuanya mendukung ya. Yang awalnya orang tua nggak mendukung, karena tengoknya prospeknya bagus, berkembang, nah dia dukung gitu. Dari tadi ini kita cerita barbershop, sampai sekarang saya pengen tahu apa nih, apa nama barbershopnya di sini, apa namanya? Nama barbershop memang Saka Barbershop. Saka Barbershop. Oh ini agak aneh nih, namanya bisa timbul itu dari ide apa? Saka Barbershop. Idenya dari mana? Sebenarnya itu nama anak saya bang. Oh nama anak, mudah-mudahan rezekinya jadi nama anak ya. Cabang udah berapa? Cabang 2 bang, yang pertama kita di Tanah Merah. Alamatnya, alamat jelasnya apa? Jalan Gunung Semeru, Tanah Merah Blok 2. Nah, yang kedua, Jalan Tengku Haji Rahmir, Hamzah, di Simpang Percukaian PLN Kebun Lada bang. Oh di Kebun Lada ya, di Binjai ya. Iya. Kemudian apa nilai yang lebih diberi ke pelanggan sehingga pelanggan bisa tertarik terus untuk pangkasnya di tempat Bang Iqbal nih? Apa nilai lebihnya, misalnya sesuatu yang dibeli, ada suatu hadiah atau apa gitu, apa yang nilai lebihnya itu gitu. Jadi kita di Saka Barbershop ini bang, untuk timnya dulu pertama bang. Hairstylistnya itu kita harus memang cari yang standar lah bang, standar barbershop. Nah, jadi kalau udah standar barbershop, mereka itu kurang lebihnya sudah mengikuti tren dunia barber barat bang. Nah, jadi kalau udah mengikuti tren, jadi pelanggan pingin model seperti ini, seperti itu, insya Allah kita bisa. Oh bisa ngikut apa maunya pelanggan ya. Jadi setiap tahun itu biasanya ada tren-tren baru. Tren-tren rambut begini. Jadi kita harus ngikuti. Harus ngikuti bang. Tidak bisa maunya kita ya. Iya. Kemudian yang lainnya ada kira-kira membuat pelanggan bisa tertarik selain kita mengikuti maunya pelanggan, itu udah pasti ya. Yang maksud saya ada lagi suasana ruangannya gimana? Suasana ruangannya apakah sudah full AC atau layanannya gimana? Kalau ruangan kita udah full AC bang, karena namanya barbershop itu ya harus memang itu dia standar-standarnya bang. Standarnya. Ada standar masing-masing ya bang. Jadi memang barbershop ini memang ikut tren barat ya sebenarnya bang. Tren barat itu memang udah kian lama sebenarnya, cuman memang sampai untuk ke sini itu memang prosesnya ya lumayan panjang lah. Berarti sudah 4 tahun ini udah banyaklah pengalaman yang harus dilalui lah ya. Mungkin dari pengalaman dari segi mangkas, dari melihat customernya gimana gitu ya. Kemudian selain itu di dalam usahanya di barbershop itu biasanya saya lihat kan, kalau saya jalan-jalan ya, ada saya lihat langsung di situ barbershop, ada kopi, di sana ada nggak kira-kira? Kita yang di cabang kedua kita ada kopi juga bang. Jadi kita gabung sama BD Kopi bang. BD Kopi ya. Ini BD Kopi ini panggil kemarin ya, harus kita panggil kemarin ya. Kita podcast ya kan, kita apa supaya dia lebih biar menyatu. Lanjutan dari mana ya? Ya, jadi saya memang saya selalu undang dunia usaha ini supaya bisa mengenalkan usahanya kepada halayak ramai lah gitu ya. Kemudian kita ini tahu di Indonesia di mana-mana kita sedang berdampak COVID lah ya, berdampak COVID, corona ini dunia usaha mungkin banyak yang turun. Sedangkan di barbershop ini gimana? Apa ada terasa penurunan dampak itu apa tidak? Waktu pada lockdown itu bang luar biasa bang. Oh terasa turun ya? Ya pemerintah kan
ikuti protokolnya kan, ya harus lockdown sampai 14 hari dan berulang. Nah, itu buat kita kacau lah bang. Berarti ikut terasa dampaknya. Terasa banget bang. Jadi apalagi kayak anak sekolah gini kan sekarang belajarnya banyak online bang ya. Nah, itu pun dampaknya pun luar biasa juga bang, karena kan kita nama barbershop ini kebanyakan anak-anak tren tuh ya anak sekolah. Anak sekolah tuh kan selalu ngikuti tren nih. Nah, jadi kalau udah anak sekolah nih jarang potong rambut, nah itu susah tuh bang. Bisnis barbershop nih. Jadi memang bisnis barbershop ini memang bisnis kebutuhan manusia ya, karena kan dia pangkas kan, apalagi anak sekolah kita ada kewajiban untuk rapi ya kan gitu kan. Kemudian di barbershop sendiri nih, saya kan kepingin tahu standar harganya apa terjangkau untuk kelas menengah ke bawah gitu, atau barbershop ini kan pemikiran para masyarakat ini kan, oh ini kelasnya kelas menengah ke atas, namanya sudah barbershop pakai AC. Sementara berapa bayarannya gitu kan, banyak yang nggak tahu. Padahal kalau dia masuk mungkin dia lihat, saya juga nggak tahu berapa standar dari barbershop Syaka barbershop ini gimana berapa bayarannya, standarnya gimana? Jadi kalau untuk di Saka ini bang masih reguler bang, belum premium. Jadi kita mengarah ke sana bang. Nah, karena prosesnya juga panjang. Kita reguler itu kalau untuk di Binjai dia awalan dari 25 sampai 35 deh bang. Oh, 25.000 sampai 35. Itu reguler tuh. Tapi kalau udah premium dia di atas itu. Di atas itu. Sampai 50-an mungkin. Sampai ratusan bang. Sampai ratusan ya. Sebenarnya apa fasilitas sampai ratusan itu biasanya? Satu ya memang fasilitasnya berbeda bang. Dari segi alat, kualitas alat, dari kursi, dari pelayanan, dan yang satu yang paling penting kalau dia udah premium, dia memang hairstylistnya memang betul-betul pilihan ya bang. Oh pilihan ya. Memang udah senior lah. Yang apanya ya? Tukang potong rambut itu namanya hairstylist bang. Hairstylist ya. Jadi memang dia ya pengalaman itu kalau udah premium, jam terbangnya memang udah panjang lah, udah bisa kita akui gitu. Ya. Jadi bukan. Jadi istilahnya hasil ya keluar banyak dana ya hasilnya harus bagus juga gitu ya kan, gitulah istilahnya. Iya. Kemudian ini kan namanya saya mengundang tentang saya juga mengundangi kepingin istilahnya dari Syaka barbershop ini untuk berbagi tips kalau ada yang ingin memulai. Jadi bisnis ini untuk memulai suatu bisnis di bidang apapun itu bang ya, kalau saya di bidang barbershop intinya apa yang mau kita mulai kita cari tahu dulu bang, apa itu bisnis itu kan gitu. Dan gimana caranya itu supaya sukses itu kita pelajari kira-kira rasa kita udah matang, kita belajar di situ udah mantap, nah, kita yakin dan tekad kita tuh bang langsung dimulai. Jangan ditunda-tunda. Kadang kan orang kan nih buat orang mau bikin usaha katanya banyak kali ancang-ancangnya, tak mulai bang, dari tak jadi kerja lagi ya kan. Nah, jadi kalau udah terjun kita lebih paham lagi nih bang, apa kendala-kendala lagi, kita belajar sama senior. Intinya jangan malu untuk belajar dan jangan malu untuk bertanya, itu aja bang. Kalau ada modal silahkan dimulai gitu ya. Dimulai dari kecil-kecil bang. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa sudah puas dengan barbershop ini atau kepingin buat usaha lain? Kalau untuk saya sih memang komitmen saya sih bukan di barbershopnya aja bang. Memang di dunia barbershop kita pun ada juga usaha kita di dunia es bang. Es? Nah, ini jualan es? Es beres namanya. Es beres ya? Alamatnya di Jalan Gunung Semeru Blok 2 di sebelah barber kita cabang pertama. Ada ya? Jadi bisa, itu terjangkau ya? Masih terjangkau lah bang, sangat terjangkau. Untuk kalangan anak sekolah. Ini mungkin akan dikembangkan lagi ya? Ya itu kita coba untuk kita kembangkan bang di Kota Binjai ini bang. Iya insya Allah ya, mudah-mudahan makin sukses. Jadi mudah-mudahan dengan media podcast ini bisa ditonton dan bisa mudah-mudahan ramai juga yang berkunjung ya kan. Dan kemudian yang mana tahu yang pingin membuat barbershop mungkin bisa
jalan ke sana, berkunjung, sekalian pangkas di sana ya. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bang Iqbal, insya Allah lain waktu nanti kita bertemu lagi dengan hal yang lainnya, mungkin esnya ya, ataupun tadi siapa yang kerjasama dengan kopi tadi? BD Kopi. Nanti bisa kita panggil kemari untuk cerita tentang kopi ya.